Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ya. Ada satu pertanyaan dari jamaah kita bahwa apakah dibenarkan setelah sholat berjamaah imam berzikir dengan mengeraskan suara, ya. Marilah kita sekarang membahas daripada permasalahan ini, ya. Ya, memang ada beberapa khilaf, perbedaan pendapat ulama di sini. Dan kalau menurut saya sih, bagi yang tidak suka atau tidak berkenan dengan zikir keras, ya silahkan. Tapi jangan menyalahkan orang yang berzikir dengan suara keras. Karena berzikir dengan suara keras ini pun ada kesunahan daripada baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana juga berzikir dengan cara berjamaah juga disunahkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, ini dalam kitab Sahih Bukhari terbitan Darul Fikr jilid yang pertama, ya, pada halaman 213, ya. Saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zikri ba'da salati, bab tentang berzikir setelah salat. Haddatsana Ishaq bin Nasr, telah menceritakan kepada saya Ishaq bin Nasr, qala berkata, rawi haddatsana telah menceritakan kepada saya Abdul Razak, qala berkata rawi akhbarana telah mengkabarkan kepada saya Ibnu Jurayj, qala berkata rawi akhbarani telah menceritakan kepada saya Amr anna Aba Ma'badin, sesungguhnya Aba Ma'bad Maula ibn Abbas, bekas budaknya Ibn Abbas, akhbaruhu telah menceritakan kepadanya anna ibn Abbasin, sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Ibnu Abbas dan orang tuanya, akhbaruhu telah menceritakan kepadanya, kepada Ma'bad, Aba Ma'bad, apa? Anna raf'as sauti, ya, sesungguhnya mengeraskan suara atau mengangkat suara bidzikri dengan berzikir, hina ketika yang sharifun nas telah selesainya manusia, minal maktubati daripada salat wajib, karena terjadi ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qala Ibnu Abbasin, dan bahkan Ibnu Abbas berkata, kuntu aku a'lamu mengetahui, idang sarafu apabila selesainya manusia, bidzalika dengan salat, idza ketika sami'tuhu saya mendengarnya, ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, bagaimana saya bisa tahu bahwa salat sudah rampung, salat sudah selesai, sudah bubar, ketika saya mendengar orang berzikir dan ketika telah menjadi sunyi masjid, berarti jamaah sudah bubar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa para sahabat pada masa Rasulullah SAW mereka senantiasa melaksanakan zikir berjamaah, ya, berjamaah dan dikerjakan oleh Rasulullah. Bahkan sahabat yang mengeraskan suara tersebut tidak ditegur, tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa zikir berjamaah, mengeraskan suara setelah sholat fardu ini termasuk kesunahan bagi Rasulullah SAW, ya. Karena sunnah itu kan terbagi menjadi 3. Yang pertama sunnah qauli, yaitu perkataan dari Rasulullah SAW. Yang kedua sunnah fi'li, yaitu perbuatan Rasulullah SAW. Yang ketiga sunnah taqriri, yaitu daripada pernyataan atau daripada penyaksian Rasulullah, persaksian Rasulullah kepada sahabat dan Rasulullah membiarkan. Ini termasuk sunnah juga, ya. Kemudian juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, ada satu hadis, ya, tentang bagaimana keutamaan zikir secara berjamaah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 547, ya, saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki ya malaikatan, malaikat-malaikat yatufuna yang senantiasa bertawaf atau berkeliling fit turuqi di jalan-jalan, yaltamisuna yang mereka mencari-cari ahla zikri orang-orang yang senantiasa berzikir. Fa idza wajadu, maka apabila malaikat itu menemukan qauman segolongan orang yadhkurunallaha yang sedang berzikir kepada Allah azza wajal, tanadau ya, maka malaikat itu pun memanggil kawan-kawannya dengan berkata, halummu ila hajatikum, halummu marilah kalian, ila hajatikum kepada hajat kalian, yaitu hajat mencari golongan-golongan orang ahli zikir. Fayahuffunahum, maka malaikat-malaikat itu pun mengerumuni hum ahli zikir tersebut bi ajnihatihim dengan sayap-sayap mereka mengerubungi dengan sayap-sayap mereka ila sama'id dunya, sampai menuju langit dunia ya, mengelilingi terus banyak, saking banyaknya sampai pengelilingan mereka ya, itu sampai ke langit dunia, bertumpuk-tumpuk malaikat mengerumuni ahli zikir sampai ke langit dunia bertumpuk-tumpuk ya. Kemudian fayas'aluhum rabbuhum, maka mereka pun ditanya oleh Tuhan mereka atau Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamu, sedangkan Allah Maha mengetahui. Maka Allah pun bertanya, ma yaqulu ibadi, wahai para malaikat, ma yaqulu, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan ibadi oleh hamba-hambaku. Qala, maka berkata rawi, yaquluna, malaikat menjawab ya, yusabbihunaka ya, mereka ya Allah yusabbihunaka bertasbih kepadamu, wa yukabbirunaka, mereka pun bertakbir untukmu, wa yahmadunaka, mereka memujimu ya Allah, wa yumajjidunaka, dan mereka mengagungkanmu ya. Fayaqulu, maka Allah pun bertanya kepada malaikat, hal ra'auni, apakah mereka hambaku itu melihat aku? Fayaquluna, malaikat pun menjawab, la, tidak ya Allah, wallah, demi Allah, ma ra'auka, tidaklah mereka melihat engkau. Fayaqulu, maka Allah pun bertanya lagi kepada malaikat, kaifa law ra'ani, bagaimana pendapat kalian apabila mereka hambaku melihat aku? Qala, berkata rawi, yaquluna, para malaikat menjawab, law ra'auka, andaikan mereka melihatmu, kanu, maka adanya mereka, asyadda, akan lebih sangat lagi, laka, kepadamu ya Allah, ibadatan, dalam beribadah, wa asyaddu tamjidan, dan akan sungguh-sungguh dalam mengagungkanmu, wa aktsara, dan akan memperbanyak, laka, bagimu, tasbihan, bertasbih. Fayaqulu, maka Allah pun bertanya lagi kepada malaikat, fama yas'aluna, apakah yang diminta oleh mereka wahai para malaikatku? Yaquluna, malaikat pun menjawab, yas'alunakal jannah, ya Allah, mereka meminta kepadamu akan surgamu. Qala, berkata rawi, yaqulu, Allah pun bertanya pada mereka, wa hal ra'auha, apakah mereka telah melihat surga tersebut? Qala, yaquluna, malaikat pun menjawab, la, tidak ya Allah, wallahu, demi Allah ya Rabb, Tuhanku, ma ra'auha, tidaklah mereka pernah melihat surga. Yaqul, maka Allah pun berkata, fa kaifa law ra'auha, bagaimana pendapatmu apabila mereka, para hambaku, pernah melihat surga atau telah melihat surga? Yaquluna, malaikat pun menjawab, lau annahum, andaikan mereka, ra'auha, melihat surga, kanu, adanya mereka ya, asyadda, akan lebih sangat lagi, alaiha, atas surga, hirsan, dalam keinginan ya, wa asyadda laha, dan sungguh akan banget mereka untuk surga, talaban, dalam mencarinya, wa a'zama, dan akan mengagungkan, fiha ya, akan besar, fiha, di dalam mengharapkan surga, rugbatan, keinginan mereka. Qala, maka Allah pun bertanya kepada para malaikat,
Famimma yata'awwazuna, dari apa mereka minta perlindungan? Maka malaikat pun menjawab, yata'awwazuna minan nar, ya Allah, hambamu ini, ya, hambamu itu meminta perlindungan kepadamu daripada nerakamu. Yaqul, maka Allah pun bertanya, wahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? Yaquluna, maka mereka pun menjawab, la wallahi ma ra'auha, tidak ya Allah, wallahi demi Allah, ma ra'auha, tidaklah mereka pernah melihat neraka. Fayaqulu, maka Allah pun bertanya kepada mereka, fa kaifa law ra'auha, bagaimana pendapatmu apabila mereka pernah menyaksikan surga, pernah menyaksikan neraka? Yaquluna, malaikat pun menjawab, law ra'auha, andaikan saja mereka menyaksikan neraka, kanu, maka sungguh adanya mereka asyadda minha, sangat banget daripada neraka, firaron, lari, ya, sangat ketakutan, wa asyadda la takhafatan, ya, akan sangat menghindari neraka, akan sangat takut kepada neraka apabila mereka melihat neraka. Qala, maka berkata Allah, ya, fa ushhidukum, maka aku bersaksi pada kalian wahai para malaikatku, ini sesungguhnya aku qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni lahum mereka. Qala, maka berkata malaikat, ya, qala malakun minal malaikah, bertanya satu orang malaikat dari malaikat-malaikat tersebut, fihim fulanun, ya Allah, di dalam golongan mereka ada si fulan, laisa minhum, yang bukan dari golongan mereka. Innama jaa, sesungguhnya fulan itu jaa, datang, di hajatin, karena hajat yang lain, bukan untuk berzikir. Qala, berkata Allah, humul julasa'u, mereka adalah orang-orang yang duduk, la yashqa, yang tidak akan celaka, jalisuhum, yang duduk bersama mereka. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini jelas sekali, ya. Jadi malaikat-malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk mencari jamaah yang sedang berzikir berjamaah, sehingga setelah mendapatkannya, maka mereka akan memberi kabar kepada malaikat yang lain untuk berkumpul di situ, ya. Sampai terjadilah dialog antara malaikat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang paling menjadi poin di sini juga menjadi keuntungan di sini, Allah telah menjamin bahwa orang yang hadir dalam jamaah zikir berjamaah tersebut, Allah akan ampuni dosanya. Sehingga ada malaikat yang protes kepada Allah, ya Allah, ada satu orang fulan yang dia sebetulnya tidak datang dalam rangka berzikir, kebetulan dia punya hajat yang lain dan dia duduk bersama dengan ahli zikir, ya. Mungkin kalau kita ada satu golongan sedang berzikir di masjid, ada orang yang sedang menunggu saudaranya atau anaknya, ya. Maka kebetulan mereka ada satu orang itu duduk bersama dengan jamaah berzikir. Maka kata Allah, semuanya aku ampuni. Mereka yang duduk bersama mereka, walaupun tidak dengan niat zikir, tidak hajat untuk berzikir, hajat yang lain, maka kata Allah, la yashqa jalisuhum, tidaklah akan celaka orang yang duduk bersama mereka, mendapat keuntungan juga. Ini kan sudah jelas, ya, di sini bahwa penting kita berjamaah, itu penting berzikir berjamaah. Tadi kita sudah baca hadis Bukhari bagaimana Rasulullah, para sahabat mengeraskan dengan zikir berjamaah, ya. Kemudian juga Allah memuji orang yang senantiasa berzikir berjamaah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadirin, dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Hakim pun pernah meriwayatkan satu hadis, ya. Al-Mustadrak ini adalah hadis yang ditulis oleh Imam Hakim, yang rawinya sama dengan rawi daripada Imam Bukhari Muslim, ya. Tetapi bedanya, ya, dalam Mustadrak ini adalah hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Jadi hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, itu namanya kitab Al-Mustadrak. Kemudian di dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Hakim meriwayatkan satu hadis yang sahih, ya. Rasulullah SAW bersabda, majtama'a mala'un, tidaklah berkumpulnya satu golongan orang, ya. Tidaklah berkumpulnya segolongan orang. Fayad'u ba'duhum, maka sebagian mereka berdoa,
wa ya'minu al-ba'du, dan mengaminkan sebagian golongan yang lain, illa kecuali ajabahumullah, Allah mengijabah doa mereka semuanya. Ya, jadi sudah jelas di sini Allah menjamin orang yang berdoa, ya, ketika satu orang berdoa atau sebagian orang berdoa kemudian sebagian yang mengaminkan, maka seluruh orang yang hadir di situ, baik yang berdoa dan baik yang mengaminkan, ini semuanya diijabah. Ini dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi sudahlah yang kita kerjakan sini insya Allah semuanya berdasarkan sunnah, ya, bukan ngarang-ngarang ya. Ini sudah ada sunnahnya. Bagaimana sunnah berzikir dengan suara, mengeraskan suara setelah sholat. Kemudian kita bikin kumpulan jamaah berzikir, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah mengaminkan doa berjamaah. Ini semuanya ada dalam sunnah baginda Rasulullah SAW dalam kitab Bukhari tadi kita sudah baca, kemudian Riyadhus Shalihin dan kitab Al-Mustadrak. Bagaimana kaitannya? Ada kisah ini dalam kitab Sunnah wal Bid'ah. Ada kisah bagaimana diceritakan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud pernah mengusir jamaah yang sedang zikir berjamaah, ya. Bahkan dalil ini, hadis ini dijadikan sandaran bagaimana satu golongan orang yang membid'ahkan atau yang mengharamkan zikir berjamaah, ya. Kita akan bacakan hadisnya dalam kitab Sunnah wal Bid'ah, ya. Rawa ad-Darimi, telah meriwayatkan Imam Darimi, Anna bin Mas'udin, dari pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu, sungguhnya Ibnu Mas'ud ro'a, beliau melihat jama'atan, sebagian jamaah, segolongan orang, yusabbihuna, yang bertasbih pada Allah, wa yahamiduna, dan mereka bertahmid atau memuji Allah, wa yakabbiruna, dan mereka bertakbir pada Allah, jama'atan, secara berjamaah. Faqala lahum, maka Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, laqad ji'tum, sungguh kalian telah mendatangkan bid'atin, dengan satu bid'ah, zulman, yang zalim, ya. Awaf kuftum, apakah kalian merasa lebih hebat Muhammadan, kepada Nabi Muhammad, wa ashabahu, dan sahabat Nabi Muhammad, ilman, ilmunya. Hadis riwayat Darimi. Ada kisah bagaimana sahabat Ibnu Mas'ud mengusir orang yang sedang berzikir berjamaah, ya. Dan ini menjadi dasar orang yang mengharamkan zikir berjamaah. Maka dikomentari hadis ini, ya. Karena kita kan kalau hadis tidak bisa melihat sepotong-potong, ya. Harus secara komprehensif, ya, secara keseluruhan, ya. Kita harus konversi dengan hadis-hadis yang lain. Tidak bisa dengan satu hadis kita menyalahkan hadis yang lain. Maka dikomentari di sini, termasuk Dr. Izzud Ali At-Tiyah mengatakan, An Ibni Wadah, daripada Ibnu Wadah, Anis Suyuti, daripada Imam Suyuti, min annal qauma, daripada sesungguhnya kaum tersebut, kanu, adalah mereka, minal khawarij, dari golongan orang khawarij, wa fi ma'zilin, dan mereka senantiasa memisahkan diri, anil muslimina, daripada golongan orang Islam kebanyakan. Jadi yang dipermasalahkan di sini bukan masalah zikirnya sehingga Ibnu Mas'ud mengusir mereka berjamaah. Yang dipermasalahkan di sini dari Imam Suyuti diriwayatkan, ya, bahwa permasalahan itu mereka orang-orang yang mengeksklusifkan diri, ya, selalu ingin memisahkan diri dari golongan orang, dan mereka selalu merasa golongan yang paling benar. Maka itu yang diusir, bukan berzikirnya yang salah, tapi orang-orang mereka memang orang khawarij. Maka nanti ada kisah yang lain, ya. Nah, mereka lah orang-orang yang berkeyakinan dengan membunuh Sayyidina Ali sebagai jalan keluar daripada permasalahan umat. Ini golongan mereka nih. Memang mereka punya kebiasaan suka mengasingkan diri, maka diusir, ya. Menurut Imam dokter tadi disebutkan di kitab Sunnah Al-Bid'ah bahwa permasalahan mereka adalah permasalahan mereka mengeksklusifkan diri, bukan permasalahan daripada zikirnya. Karena kita telah baca dari 3 kitab hadis tadi, baik dalam Bukhari, Riyadhus Shalihin, maupun dalam kitab Al-Mustadrak, bahwa ternyata zikir berjamaah adalah sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat.
Tetapi bagi orang yang tidak berzikir pun nggak ada masalah. Kita setelah assalamualaikum kemudian main handphone juga nggak haram. Ya. Jadi nggak ada masalah. Habis sholat, assalamualaikum langsung ke WC juga nggak masalah. Ya, kenapa kita mempermasalahkan orang zikir secara berjamaah? Ya, insya Allah ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.